Bang. Ya, mari Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung kita sapa. Ini ada percaya sinar terang dunia. Bang Devanan Tagator, selamat siang. Bang. Bang. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Ya, dari Kristen atau Muslim, Bang? Kristen lah, Bang. Oh, Kristen. Siap. Siap. Anak Tuhan apa anak setan? Silakan Gerunda. Lanjut. Oke, temanya apa, Bang? Itu temanya. Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Cuman permasalahannya, kalau anak Tuhan itu adalah orang-orang yang suci dalam tradisi Yudaism. Orang yang taat menjalankan kemudian perintah Elohim. Sementara Elohim mengatakan terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Nah, sedangkan Kristen tidak mempraktikkan Taurat dengan perbuatan, kok mengaku sebagai anak Tuhan, anak Elohim. Maka muncul pertanyaan, Kristen ini anak Tuhan atau anak Elohim atau anak sibilisis gitu, Bang. Coba Anda terangkan kenapa Kristen tidak lagi hamba Tuhan, bukan lagi hamba Tuhan. Maksudnya kenapa bisa? Kok berubah status? Silakan. Oke, terima kasih. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan adalah hamba dosa. Ketika kami telah dibaptis percaya kepada Tuhan Yesus, maka kami sekarang bukan lagi hamba dosa, tetapi kami adalah orang-orang yang merdeka, maka dikatakan kami anak-anak Tuhan. Maka ketika dikatakan hamba Tuhan, yaitu seperti pendeta mengatakan dia hamba Tuhan, ketika dia mengambil penginjilan ataupun mengajarkan orang-orang Kristen melayani Yesus, dia dikatakan hamba, seperti itu, Bang. Kristen mengaku sebagai hamba dosa, maksudnya? Bukankah di alam semesta ini cuma ada dua, Tuhan dan hamba? Tuhan dan hamba. Kristen hamba dosa. Maksud Anda Tuhan itu dosa gitu maksudnya? Begini, Bang. Saya katakan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu dikatakan jatuh ke dalam dosa itu maksudnya? Jatuh ke dalam dosa itu maksudnya apa? Contoh seperti Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan di dalam Alkitab. Bagus. Adam melanggar perintah Tuhan, jangan makan buah ilmu pengetahuan, maka dia disebut jatuh ke dalam dosa. Di dalam ajaran Torah, jangan makan babi. Ketika itu dilanggar, jatuh nggak ke dalam dosa? Berdosa pada waktu itu di zaman Israel. Berdosa. Berarti Kristen ini anak-anak dosa atau anak-anak Tuhan? Belum, Bang. Kita masih membahas tentang Israel. Kok kenapa? Israel? Gini, Bang. Ketika perintah itu dikatakan oleh Tuhan, janganlah makan babi ataupun unta ataupun ular, itu dikhususkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Itu berarti untuk keturunan bangsa Israel. Iya, berarti itu perintah hanya untuk kepada Israel. Ya, pada saat itu. Kalau perintah jangan makan buah ilmu pengetahuan itu perintah untuk siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Terus kenapa Anda yang jadi kena dosa? Karena kami ini keturunan dari Adam dan Hawa. Oh gitu. Terus apa hubungannya kemudian ketika orang Kristen dikatakan di dalam kitabnya bahwa Kristen ini juga adalah keturunan Abraham? Kenapa bisa gitu? Kenapa kami dikatakan dari keturunan Abraham itu sebagai iman, Bang? Karena Abraham percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kami juga seperti itu. Bukan fisik, Bang. Berarti hukum Taurat ini juga untuk kalian kan? Tidak, karena hukum Taurat telah digenapi, Bang. Maksudnya gimana? Hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel. Sementara kalian juga adalah Bani Israel. Katanya.
Sekarang permasalahannya ketika Adam yang melakukan dosa, kenapa Anda yang nanggung? Tapi giliran hukum Taurat yang untuk Bani Israel dibatalkan, Anda tidak nanggung. Gimana ceritanya ini abang ini? Oke, begini bang. Jadi hukum Taurat itu bukan satu bang. Ada namanya 10 hukum Taurat. Ada juga Taurat untuk orang-orang Israel pada waktu dipimpin Musa bang. Ya, itu perjanjian lamanya mereka. Perjanjian barunya adalah hukum Taurat yang 10 itu. Oke, kalau 10 hukum Taurat itu jari-jari Tuhan langsung menulis bang. Tetapi kalau hukum Taurat itu berlaku pada adat istiadat pada waktu itu. Contoh, jangan makan babi. Ya. Nah sekarang orang-orang Yahudi yang melanggar hukum Taurat boleh nggak disebut sebagai anak Tuhan? Di zaman dulu apa zaman sekarang? Sampai kapanpun orang-orang yang melanggar hukum Tuhan, orang yang melanggar Taurat dari kalangan Bani Israel, apakah mereka disebut anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Tetap anak-anak Tuhan, karena mereka ketika orang Israel itu berbuat dosa melanggar peraturan Tuhan, mereka menebus dosa mereka itu dengan cara mempersembahkan sembelian seperti domba ataupun lembu bang. Lalu siapa yang disebut Yesus sebagai anak-anak iblis? Di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti mereka adalah anak-anak iblis karena bapaknya adalah iblis. Siapa itu bang? Apakah orang yang melanggar Taurat atau orang yang taat kepada Taurat yang disebut anak-anak iblis oleh Yesus? Bukan. Kenapa dikatakan anak-anak iblis? Karena mereka ya melanggar seperti aturan-aturan Tuhan itu. Nah itu aku bilang tadi. Berarti orang yang melanggar hukum Taurat bukan anak Tuhan, tapi anak setan. Kata siapa? Kata Yesus, dan Anda mengiyakan. Betul nggak? Bukan yang melanggar hukum Taurat yang dikatakan di situ anak-anak setan bang, tetapi yang melanggar hukum kasih. Kasih itu Taurat bang. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Yang sebut kasih itu adalah Taurat. Mana yang tidak kasih, silakan Anda baca Yosua 22 nomor 5. Yosua 22 nomor 5, silakan. Sabar bang ya. Iya. Yosua 22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, tetapi mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jadi yang disebut kasih adalah menjalankan dengan setia apa yang diajarkan Tuhan melalui Nabi Musa. Betul? Ya. Jadi kasih itu taat kepada Tuhan, taat kepada Taurat. Kalau tidak taat Taurat itu bukan kasih, itu kosong. Omong kosong. Jadi Kristen itu tidak ada kasih karena Kristen tidak taat kepada hukum Taurat. Itu dalil bang. Makanya jangan cuma modal imani saja, harus berdasarkan Bible itu sendiri gitu loh. Jadi sekali lagi saya bertanya, orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, yaitu orang yang tidak kasih, pantaskah mereka yang tidak kasih ini disebut anak Tuhan atau anak setan? Oke, saya jawab anak setan. Tetapi begini bang, anak dikatakan setan juga bang. Jadi Tuhan mengatakan ya, mengasihi Tuhan ya di kitab 22 menarik ini. ayat 5. Menarik ini. Dan Yesus juga berpesan, yang utama adalah mengasihi Tuhan itu, dan yang kedua mengasihi sesama manusia bang. Tadi mengasihi Tuhan apa tadi yang Anda baca di Yosua 22 nomor 5? Iya, kasih. Kasih itu mentaati Taurat. Tidak ada hubungannya di sini Taurat bang. Saudara, tadi Anda baca Yosua 22 nomor 5 itu apa, Rek?
Kasih kepada Tuhan itu setia menjalankan ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang Tuhan torehkan melalui lisan Musa. Ulangan 11 nomor 1. Kasih itu adalah menjalankan dengan setia apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi Kristen apakah masih menjalankan itu? Tidak. Berarti kasih kepada Tuhan di Kristen itu nggak ada. Makanya Kristen itu dikatakan dalam Galatia 5 nomor 1, Kristen telah dibebaskan oleh Kristus dari aturan Tuhan. Sehingga Kristen ini bukan lagi hamba, tetapi Kristen ini adalah anak Tuhan. Jadi Kristen ini sesuai dengan ucapan saudara, orang yang tidak taat kepada hukum Tuhan itu adalah anak setan. Kristen tidak menjalankan hukum Tuhan, berarti Kristen adalah anak setan. Anak singkong, ya anak singkong. Kan gitu abangku. Kita sesuai dengan data. Cuman mulut-mulut aja, ngomong-ngomong aja. Jadi orang yang tidak menjalankan hukum Tuhan itu bukan hamba Tuhan. Malaikat yang tidak menjalankan hukum Tuhan itu bukan lagi anak Tuhan. Meskipun dalam kitab Ayub dikatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak Tuhan, tapi ketika mereka ingkar, mereka bukan anak Tuhan lagi, mereka sibilisisis. Jadi Kristen yang bukan hamba Tuhan, kedudukannya sama dengan iblis yang bukan hamba Tuhan. Jadi Kristen ini sederajat dengan sibilisisis, sama-sama bukan hamba Tuhan. Yang disebut hamba Tuhan itu seperti Yesus, itu baru disebut hamba Tuhan. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus. Wah, keren kali Yesusku. Sedangkan Paulus di dalam dogmanya Galatia 4 nomor 7, Kristen pengikutnya Paulus bukan hamba Tuhan, tetapi anak-anak Kristus. Kristus yang mana? Kalau Yesus anaknya sudah pasti taat kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan. Nah, sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus, anak-anaknya diajarkan untuk jangan lagi hamba kepada Tuhan. Jadi Kristen ini menghambakan diri kepada siapa? Kalau tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa yang Kristen ikuti sehingga mereka ke gereja? Siapa yang Kristen ikuti sehingga mereka makan babi? Siapa yang Kristen ikuti sehingga mereka Natalan? Siapa yang Kristen ikuti sehingga mereka tidak bersunat? Siapa yang Kristen ikuti sehingga mereka menyetarakan antara Kristus dengan Bapa? Siapa? Oke. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Oke, di mana kami melanggar perintah Tuhan itu? Orang Kristen di mana? Yang pertama, ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus di bilik, jangan kamu percaya. Itu yang dilanggar oleh Kristen. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun dan di bilik, perintah Yesus jangan percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda bertentangan dengan Yesus? Yesus melarang jangan percaya. Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kenapa Kristen percaya dengan Paulus? Iya. Karena Paulus adalah dipilih Tuhan Yesus langsung ketika perjalanan ke Damsyik. Dia yang Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di gurun, jangan kamu percaya. Paulus ketika ke gurun Damsyik mengaku bertemu dengan Yesus, kenapa Anda percaya? Karena nasihatnya jangan percaya. Oke, saya jawab. Silakan. Oke, ketika dikatakan ada Mesias di bilik jangan kamu percaya, ada di gurun kamu jangan. Makanya dikatakan ujilah roh itu dulu. Yes. Oke. Perintahnya lanjut. Ketika Paulus ya bertemu dengan Tuhan langsung melalui cahaya yang terang, Tuhan itu langsung, Yesus itu mengatakan, akulah yang kau aniaya itu. Iya. Jadi Paulus itu tahu, sebab Paulus itu adalah tukang penganiaya manusia di waktu itu. Pertanyaan Akulah saya, yang Bang. kau aniaya itu.
Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Tapi kenapa Anda percaya kepada Paulus? Karena dia diuji di situ. Pada waktu perjalanan ke Damsik, dia diuji. Yesusnya mengajarkan percaya atau jangan percaya. Maksudnya begini Bang, ketika Yesus mengatakan itu tentang jangan ada percaya kamu kalau iya, sabar. Kalau pengajarannya itu dari buahnya nanti ketahuan tuh. Itu lebih kena lagi. Sekarang perintah dasarnya dulu. Apabila ada orang, kan ini Kristen tidak ada nih. Jadi ceritanya gini, saya kasih contoh sederhana Bang ya. Nah, jadi gini. Supaya mungkin dengan begini bisa lebih cepat terima. Ini muridnya Yesus nih dinasehati. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Nah, ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, datang kepada murid Yesus. Saya ketemu dengan gurumu di gurun loh. Nasihat Yesus kepada mereka ini apa? Percayai ini atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Anda tadi di awal bertanya, apa yang menjadikan kami ini sesat? Apa yang salah dengan kami? Apa yang membedakan antara kami dengan yang asli? Itu jawabannya. Yesusnya mengatakan jangan percaya, tetapi Anda malah percaya. Itu. Makanya Anda jadi Kristen, karena Anda percaya kepada Mesias yang datang kepada Paulus. Padahal Yesusnya mengatakan jangan kamu percaya kepada penyesat. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di gurun, bertemu dengan Kristus di bilik, nasihat Yesus, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabinya akan muncul dan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan bahkan orang pilihan juga. Sederhana kan? Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Iya, jangan percaya. Mau di situ alasannya, itu Yesus asli dong. Itu ini, itu adalah Yesus asli, itu adalah ini. Tidak ada urusan. Perintahnya jangan percaya. Mau dia asli, mau dia palsu, perintahnya jangan percaya. Selesai. Oke. Boleh saya jawab siapa itu Mesias palsu itu? Silakan. Termasuk abang adalah Mesias palsu itu yang menipu, yang membelokkan Injil Tuhan yang benar itu. Abanglah salah satu Mesias yang palsu itu. Oke, kita buktikan siapa yang palsu, saya atau Anda. Ya. Yesus mengatakan percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Tidak ada Yesus mengatakan seperti itu. Ketika Yesus mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu aku di gurun, di bilik, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Sekarang Anda percaya nggak ketika ada Kristus datang kepada Paulus? Percaya nggak? Percaya, karena dia mengakuinya. Berarti Anda Mesias palsu. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Sudah saya katakan Bang, Mesias palsu itu artinya tentang pengajaran ya. Iya. Makanya dikatakan iya. Kenapa Anda percaya? Karena Tuhan sendiri langsung mengatakan akulah yang kau niaya itu. Mesias palsu kan sudah dikatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Apa alasannya Yesus melarang percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Apa alasan Yesus? Sebab karena ajaran penyesat itu akan muncul Bang. Seperti apa? Bukan sebab yang datang kepada orang yang mengaku bertemu Kristus itu asli atau palsu? Ya asli dong. Asli. Sementara dalilnya mengatakan Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu akan datang dan melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Nah sekarang Anda justru percaya kepada apa yang Yesus larang, jangan percaya. Malah Anda percaya. Berarti Anda adalah Mesias palsu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Mesias Bang? Apa yang Anda tahu? Mesias adalah penyelamat. Mesias adalah juru selamat. Mesias itu
Mesias adalah yang diurapi, Paman. yang diurapi. Itu jadi di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan. Jadi orang yang diurapi Tuhan itu namanya Mesias. Sekarang Anda baca 2 Korintus 2 nomor 20. Siapa yang diurapi di situ? Anda atau saya? Anda atau saya? Terbalik. Saya atau Anda? Berapa? Nah, gitulah. 1 Yohanes 2 nomor 20. 1 Yohanes 2 ayat 20. Ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, siapa yang diurapi di situ? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk Anda. Ya, Berarti Anda Mesias. bukan. Anda sendiri membantah kemesiasan Anda, berarti memang palsu. Anda sendiri yang membantah. Sedangkan dalilnya, kalian semua adalah orang-orang yang diurapi. Orang yang diurapi adalah Mesias. Anda membantah. Jangankan saya, Anda sendiri malu disebut Mesias. Padahal dalil Anda mengatakan Anda adalah orang yang diurapi. Baca nomor 27-nya. Jelas sekali Kristen itu adalah orang yang diurapi. Jadi Anda itu, jangankan saya, Anda pun malu mengakui kalau Anda itu adalah Mesias, tapi palsu. Kenapa Anda menjadi Mesias palsu? Karena Anda percaya kepada penyesat yang datang kepada Paulus. Padahal Yesus mengatakan, jangan kamu percaya. Apabila kamu percaya, maka kau akan jatuh menjadi penyesat. Nah, ternyata Anda betul penyesat. Anda Mesias palsu. Anda mengatakan saya adalah penyesat. Di mana saya diurapi, Bang? Saya tidak pernah diurapi. Oke. Itu dikatakan, abang saya katakan penyesat di sini bukan masalah diurapi atau tidak. Tetapi tidak bisa. abang telah melencengkan ya ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu. Di mana saya lencengkan ajaran Yesus? Ayo. Di mana? Yesus mengatakan jangan percaya. Anda yang melencengkan menjadi percaya. Saya atau Anda yang melencengkan? Oke, ketika Paulus bertemu dengan Yesus ketika perjalanan di Damaskus. Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Sebentar dulu, sebentar. Kita berbicara mengenai siapa yang melencengkan, kan? Abang di sini yang penyesat di sini. Abang penyesat. Tunggu dulu. Ketika Yesus mengatakan jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Berarti Anda melencengkan. Kok saya yang terkut yang melencengkan? Ayo. Sudah saya katakan, Bang, ketika dikatakan ya akan muncul ya Mesias palsu, itu artinya pengajaran, Bang. Mesias itu orang-orang yang diurapi tapi palsu, itulah Anda. Sudah saya katakan, tidak bisa kita mengambil kesimpulan Mesias itu yang diurapi. Yang diurapi Mesias dan yang diurapi itu ente. 1 Yohanes 2 nomor 20, ente yang diurapi. Berarti yang Mesias palsu ente. Kok jadinya saya tidak diurapi. Saya tidak melencengkan ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan jangan kau percaya kepada siapapun yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Saya tidak percaya kepada Paulus. Anda percaya. Berarti Anda yang melencengkan, bukan Bang Suma. Ayo Bang, semangat Bang. Oke. Makanya saya katakan di sini abang adalah salah satu Mesias palsu itu. Tidak bisa Anda mengatakan saya Mesias karena saya tidak diurapi. Bukan masalah diurapi atau tidak. Tidak bisa. Dikatakan. Syarat menjadi Mesias itu harus diurapi. Jangan Anda mengatakan loh. Apakah Daud Mesias? Apakah Raja Daud Mesias diurapi? Betul. Mesias itu adalah Daud. Dia diurapi. Ada berapa? Saul juga. Mesias itu? Yes. Apa? Semua yang diurapi itu adalah Mesias. Baca 1 Samuel 16 nomor 12, Saul kemudian diurapi. Baca Yesaya 45 nomor 1, jelas sekali di sana. Kores juga diurapi.
Semua dalil-dalil mengatakan bahwa yang diurapi itu adalah orang yang memang sudah ditahirkan menjadi Mesias. Orang yang disebut Mesias itu adalah orang yang diurapin. 1 Samuel 10 nomor 1 Anda baca, Saul adalah orang yang diurapi, berarti dia Mesias. Siapapun yang diurapi dia adalah Mesias. Elisa diurapi 1 Raja-Raja 19 nomor 16, berarti dia adalah Mesias. Kristen diurapi 1 Yohanes 2 nomor 20 nomor 27, berarti Kristen adalah Mesias. Sekarang siapa yang palsu di antara Mesias-Mesias ini? Kores, Henok, Elisa, Daud, Harun, Yesus, Paulus, Kristen. Anda siapa yang palsu di situ? Kami tidak diurapi, coy. Dan kami tidak percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu Kristus di padang gurun, coy. Yang percaya Anda, makanya Anda jadi Kristen. Makanya aneh agama Anda ini. Yesusnya Yahudi, Yesusnya menyembah Elohim, Yesusnya bersunat, Yesusnya puasa, Yesusnya kemudian sholat, Yesusnya kemudian tauhid. Tetapi Anda yang mengaku pengikutnya tidak sama sekali sama seperti Yesus. Makanya kalian itu disebut pengikut Kristus palsu. Kalau Yesus hadir hari ini, Bang, hidup turun ke bumi ini, terus dia turun ke bumi, Anda lihat cara dia ibadah. Bagaimana cara dia ibadah? Sama persis